Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai dinamika inflasi Indonesia pasca pandemi COVID-19, kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia, serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan saya Lina Aulia, serta teman-teman saya ada Khairunisa Ramadhani dan Siti Novitasari. Yang pertama adalah latar belakang. Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Untuk mendorong pemulihan ekonomi, Bank Indonesia menurunkan suku bunga hingga 3,50% pada tahun 2021, namun ekonomi mulai pulih, inflasi meningkat tajam pada tahun 2022, sehingga Bank Indonesia harus menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas harga. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dinamika inflasi Indonesia tahun 2020 hingga 2024. Yang kedua, bagaimana respon kebijakan moneter Bank Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini berfokus pada 3 pertanyaan utama, yaitu perkembangan inflasi Indonesia, respon kebijakan moneter Bank Indonesia, serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Next. Selanjutnya ada konsep inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Inflasi di Indonesia diukur melalui Indeks Harga Konsumen atau IHK. Setelah pandemi, Indonesia mengalami kombinasi demand pull inflation dan cost push inflation yang menyebabkan tekanan harga semakin besar. Lalu, kebijakan moneter Bank. Bank Indonesia menerapkan sistem inflation targeted formula sebagai dasar kebijakan moneternya. Instrumen utama yang digunakan adalah BI Day 7 Reserve Repo Rate. Selain itu, Bank Indonesia juga menggunakan operasi pasar terbuka, kebijakan makroprudensial, stabilisasi nilai tukar rupiah. Lalu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan campuran atau mixed method. Data diperoleh dari BPS, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, IMF, dan World Bank. Selanjutnya ada dinamika inflasi Indonesia. Data menunjukkan bahwa inflasi berada pada tingkat rendah selama pandemi, yaitu tahun 2020 dan 2021. Inflasi kemudian melonjak menjadi 5,51% pada tahun 2022 akibat pemulihan ekonomi dan kenaikan harga energi global. Setelah itu, inflasi kembali menurun pada tahun 2023 dan 2024. Lalu ada respon kebijakan. Untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia mulai menaikkan suku bunga sejak Agustus tahun 2022. Selain itu, BI juga melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah melalui TPIP dan TPID. Lalu ada efektivitas kebijakan. Dari hasil analisis terlihat bahwa kebijakan suku bunga cukup efektif. Inflasi yang sempat mencapai hampir 6% berhasil ditekan hingga 2,61% pada akhir tahun 2023. Hubungan negatif yang kuat menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga berperan dalam penurunan inflasi. Dampak terhadap daya beli masyarakat. Meskipun berhasil menurunkan inflasi, kebijakan suku bunga yang tinggi juga menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Kredit menjadi lebih mahal, aktivitas UMKM melambat, dan daya beli kelompok berpendapat rendah menjadi semakin tertekan. Yang terakhir ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa inflasi Indonesia mengalami pola U-shape, yaitu rendah saat pandemi, meningkat pada masa pemulihan, dan kembali terkendali setelah kebijakan pengetatan moneter. Kebijakan Bank Indonesia terbukti efektif menurunkan inflasi, namun masih menimbulkan tantangan bagi daya beli masyarakat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.